Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Eka Asrullah Saifuddin. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi cerita pengalaman yang kami alami mengenai dengan tema kesulitan melaksanakan pembelajaran pasca gempa bumi yang melanda daerah Cianjur. Kebetulan memang sekolah kami SMK Negeri 1 Cilaku ini salah satu sekolah yang terdampak akibat bencana gempa bumi 5,6 skala Richter. Nah, deskripsi permasalahannya yang pertama, terjadinya gempa bumi sebesar 5,6 magnitudo di wilayah Kabupaten Cianjur dan sekitarnya, di mana bencana ini mengakibatkan beberapa fasilitas pendidikan rusak dan banyak rumah masyarakat yang terdampak mengalami kerusakan. Begitupun sekolah kami SMK Negeri 1 Cilaku juga terdampak. Banyak fasilitas belajar yang rusak. Atap-atap roboh, kemudian dinding-dinding ada sebagian yang roboh, genteng-genteng juga ada sebagian yang berjatuhan, sehingga kondisi fasilitas layanan pendidikan ini tidak layak untuk sementara ini untuk digunakan proses pembelajaran. Tidak terkecuali banyak juga rumah rekan-rekan kami, guru, dan siswa-siswi kami yang terdampak. Akibatnya gempa bencana bumi ini terjadi membawa dampak psikologis terhadap semua korban, termasuk anak-anak dan peserta didik SMK Negeri 1 Cilaku. Berdasarkan sumber rujukan permasalahan, ini dikutip pada tanggal 28 November 2022, bahwa gempa terjadi sebesar 5,6 skala Richter di Kabupaten Cianjur. Ini melanda kurang lebih 16 kecamatan dan 151 desa yang terdampak. Di sini dituliskan sementara terdata 63.229 rumah rusak. Kemudian terdapat juga beberapa yang rumah rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat, dan beberapa banyak diantaranya fasilitas pendidikan, fasilitas ibadah, sarana umum juga terdampak rusak. Nah, berikut data sederhana yang coba kami tampilkan. Data siswa SMK Negeri 1 Cilaku yang terdampak gempa. Nah, ini ada kurang lebih 7% setelah berdasarkan pendataan. Ini kondisinya rumahnya rusak berat. Kemudian 13% rusak sedang, 20% rusak ringan, dan sisanya 60% ini terdampak. Terdampak dari segi psikologis, terdampak dari segi keadaan rumah, terdampak dari segi keadaan keluarga. Karena tidak bisa kami pungkiri, bencana ini ternyata membawa dampak yang cukup luas. Nah, terdapat beberapa permasalahan pada kondisi seperti ini. Pertama, memang karena fasilitas pendidikan di SMK 1 Cilaku terdapat beberapa kondisi kelas yang rusak atau tidak layak pakai. Kemudian, di sisi lain faktor kecemasan atau trauma akibat terjadinya gempa bumi sehingga bisa menghilangkan fokus untuk melaksanakan pembelajaran. Karena memang gempa buminya ini tidak terjadi satu kali, melainkan terus-terusan terjadi susulan. Bahkan berdasarkan informasi terakhir, ini sudah terjadi lebih dari 300 kali gempa susulan. Kemudian yang ketiga, banyaknya siswa-siswa SMK 1 Cilaku yang terdampak bencana gempa bumi, beberapa kondisinya rusak berat, dan ada beberapa juga yang kehilangan orang tuanya, meninggal karena bencana ini. Jadi ini kondisi-kondisi yang harus kami pahami. Kemudian yang keempat, beberapa yang mengalami gangguan kesehatan karena memang harus tinggal di posko pengungsian. Nah, beberapa alternatif solusi berdasarkan hasil diskusi dengan tim. Yang pertama, kita lakukan pendataan terhadap siswa yang terdampak. Kemudian yang kedua, memberikan support kepada siswi terdampak untuk tetap tenang, memberikan bantuan sembako. Kami dengan cepat
mengumpulkan bantuan dari berbagai sumber, kemudian kami kemas ulang dan kami salurkan ke siswa-siswi kami yang terdampak. Tidak hanya siswa-siswi, memang ke rekan-rekan guru yang terdampak juga kami salurkan. Kemudian alternatif solusi berikutnya melaksanakan pembelajaran secara daring. Nah, ini yang mungkin dilakukan untuk saat ini. Karena memang pembelajaran ini menjelang akhir semester, jadi tinggal beberapa pertemuan lagi untuk menuntaskan semua materi pembelajaran, maka alternatifnya dilaksanakan pembelajaran secara daring. Kemudian tidak hanya pembelajaran secara daring, kami juga menambah masa belajar. Karena memang pada saat kejadian, 2 minggu pertama pada saat kejadian itu kami betul-betul tidak bisa melaksanakan proses pembelajaran dan itu menjadi pemakluman bagi kami. Maka dari itu untuk mengganti 2 minggu yang pemakluman itu, maka menambah masa belajar sehingga proses kegiatan ujiannya dipundurkan. Sehingga kami mengambil keputusan, sekolah mengambil keputusan untuk menambah masa belajar peserta didik selama 2 minggu. Yang terakhir, berkomunikasi dengan seluruh siswa melalui media sosial. Menanyakan kondisi siswa dan memberikan motivasi agar tetap tegar dalam menghadapi bencana ini. Jadi kami di pihak sekolah melalui wali kelas, juga melalui grup-grup belajar daring, selalu berkomunikasi dengan siswa terkait kondisi, keadaan, dan kesehatannya. Nah, berdasarkan beberapa langkah yang kami ambil, ini didapat ternyata siswa dapat mengikuti pembelajaran secara daring walaupun dengan keterbatasannya. Kemudian pelaksanaan PAS juga dilaksanakan secara daring dengan segala keterbatasannya. Kami mengkoordinasikan soalnya, kemudian kami mendistribusikannya kepada peserta didik secara daring. Kemudian nanti hasilnya dikirim juga secara daring. Yang ketiga, psikologi siswa yang terdampak dapat kembali membaik karena kami dapat hadir langsung ke lokasi bencana dengan memberikan bantuan nyata dan dukungan moral. Itu efek positif ketika kami melaksanakan atau mendistribusikan bantuan sembako dan bertemu langsung dengan para siswa terdampak. Yang keempat, pemberian motivasi berdampak pada semangat belajar siswa dapat terjaga. Jadi komunikasi melalui grup WhatsApp dengan cara memberikan motivasi-motivasi ini dapat menjaga semangat belajar siswa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.